Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para member grup, mobil khusus para pembimbing dan admin kajian kita pada pertemuan kali ini berjudul masalah yang berhubungan dengan sholat. Diambil dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu al-muallif. Faslun tasydidatu aqallis salati 'alan nabi arba'un. Tasydid paling sedikit salawat atas nabi ada 4. Allahumma 'alal lami wal mimi. Lafaz Allahumma itu atas lam dan mim tasydidnya. Shalli 'alal lami, lafaz shalli atas lam tasydidnya. Ala Muhammadin, alal mimi, Muhammad itu atas mim yang kedua tasydidnya. Jadi membaca salawat dengan cara seperti ini, Allahumma sholli ala Muhammad, maka tasydidnya ada 4. Tidak boleh kurang, maka tidak sah apabila kurang membaca salawat tasydid tersebut. Dan perlu diperhatikan, membaca salawat dengan cara Allahumma sholli ala Muhammad, shollinya itu tidak boleh dipanjangkan menjadi sholli, haram hukumnya. Apabila tahu maknanya tetap seperti itu membaca, maka murtad, orang itu keluar dari Islam. Seperti tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syed Abdurrahman Ba'alawi. Kenapa tahu maknanya tetap membaca seperti itu murtad? Karena maknanya itu adalah mengkhitab Allah, dianggapnya seperti perempuan. Karena sholli pakai ya itu adalah fi'il amar mufradah muannasah mukhatabah. Sholli, sholliya, shollu, sholli, sholliya, shollina. Apabila tidak tahu mananya dan membaca seperti itu, haram bacanya, tidak murtad tapi haram. Apabila tidak diulangi, tidak sah salawatnya, batal salatnya. Kemudian faslun aqallus salami assalamualaikum, tasydidus salami ala sini. Paling sedikit salam, minimal salam itu dengan mengucap assalamualaikum. Sampai situ rukun. Warahmatullah itu sunat. Tasydid assalam itu atas sinnya. Jadi wajib sinnya itu bertasydid, artinya pakai alif lam. Assalamualaikum. Tidak boleh dan tidak sah apabila membaca salam seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai alif lam tasydid tidak, pakai tanwin tidak juga, tidak sah salamnya. Ini minimal assalamualaikum. Sunnah ditambah dengan warahmatullah. Menoleh ke kanan ke kiri hukumnya sunnah. Faslun awqatus sholati khamsun, waktu sembahyang fardu ada 5. Awalu waqti zuhri zawalus syamsi, awal waktu zuhur yaitu gelincir matahari. Fa akhiruhu mausiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa'i, dan akhir waktu zuhur yaitu bayang-bayang sesuatu menjadi seumpamanya selain bayang-bayang istiwa, bayang-bayang tegak. Wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Dan awal waktu asar apabila adalah bayang-bayang sesuatu itu sama panjangnya seperti sesuatu itu dan bertambah sedikit. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhirnya waktu asar yaitu tenggelam semua matahari.
Wa awal waqtil maghribi ghurubus syamsi, dan awal waktu maghrib yaitu tenggelamnya semua matahari. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari, dan akhir sembahyang maghrib, akhir waktu sembahyang maghrib adalah hilangnya warna merah yang ada di maghrib. Wa awal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari, dan awal waktu isya yaitu hilangnya warna merah yang ada di maghrib. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqi, dan akhir waktu sembahyang fardu isya adalah munculnya fajar shadiq. Wa awal waqti subhi tulu'ul fajri shadiqi, dan awal waktu sembahyang fardu subuh yaitu munculnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'ul syamsi, dan akhir sembahyang fardu subuh yaitu munculnya matahari. Sekalipun tidak semua, sedikit muncul matahari maka waktu subuh sudah habis. Al-ashfaqu thalathatun, warna itu ada 3. Ahmaru wa asfaru abyadu, warna merah, warna kuning, dan warna putih. Al-ahmaru maghribun, warna merah tanda waktu maghrib masih ada. Wal asfaru wal abyadu isya'un, warna kuning dan putih itu tanda waktu isya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya ila ayyaghiba syafaqul ahmar wal abyadu, dan disunatkan melambatkan sembahyang isya sampai hilang warna kuning dan warna putih. Faslun, tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan akan sembahyang yang tidak ada baginya itu sebab yang terdahulu dan tidak pula sebab yang menyertai pada 5 waktu. Maksudnya salat sunat mutlak, dan termasuk salat sunat yang mempunyai sebab tapi sebabnya terdudi. Adapun salat sunat yang mempunyai sebab, sebabnya terdahulu atau sebabnya menyertai, maka boleh sembahyang di waktu ini, tidak diharamkan. Selain daripada yang 2 macam ini haram. Adapun salat fardu itu tidak salat sunat. Yang dimaksud adalah salat sunat. Dan termasuk salat sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu yaitu salat fardu kifayah. Walaupun ia fardu kifayah tapi dihubungkan dengan salat sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu. Maka boleh jika memang seperti itu kenyataannya. Boleh dikerjakan di waktu ini. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Pertama, di ketika terbit matahari sampai meninggi ia sekedar ujung tombak menurut penglihatan mata. Apabila belum seperti itu haram salat sunat tersebut. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula, dan yang kedua di ketika tegaknya matahari di atas langit belum gelincir pada selain hari Jumat sampai ia gelincir. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah syarah ini kitab Safinatun Najah, waktu haram itu beberapa detik sebelum masuk waktu zuhur. Sebelumnya tidak haram, masih boleh. Wa indal isfirari hatta taghruba, dan yang ketiga di ketika menguning sesudah asar sampai tenggelam matahari. Wa ba'da salati subuhi, dan yang keempat sesudah sembahyang subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbit semua matahari. Wa ba'da salatil asri, dan yang kelima sesudah sembahyang asar hatta taghruba, sampai tenggelam semua matahari. Kata ulama, haram di sini menyebabkan tidak sah salatnya apabila salat yang tersebut tadi. Faslun, sakatatus salati sittatun. Ini satu fasal, keadaan-keadaan yang disunatkan diam sebentar di dalam salat itu ada 6. Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi, yaitu diantaranya
di antara takbiratul ihram dan dua iftitah. Jadi apabila sudah mengucap Allahu Akbar, diam sebentar, baru baca doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi, dan di antara doa iftitah dan membaca ta'awudz, itu sesudah selesai membaca doa iftitah, diam sebentar, baru dilanjutkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainal fatihati wa ta'awudhi, dan di antara membaca al-fatihah dan ta'awudz, jadi sesudah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam sebentar, baru membaca al-fatihah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa baina akhiril fatihati wa amin, dan di antara akhir surah al-fatihah dan amin, jadi di ketika selesai mengucap surah al-fatihah, membaca surah al-fatihah, yang mana akhirnya adalah waladdallin, diam sebentar, baru mengucap amin. Bahkan oleh sebagian ulama, seperti mana tersebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika selesai mengucap waladdallin, sebelum membaca amin, hendaklah membaca rabbighfirli wali walidayya walil muslimin. Sebelum membaca amin, membaca rabbighfirli wali walidayya walil muslimin, atau rabbighfirli wali walidayya, seperti itu disunatkan. Jadi mengisi kekosongan diam itu dengan membaca rabbighfirli. Dan demikian itu tersebut pula di dalam kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Syatta juz 1. Kemudian lagi selanjutnya wa baina amin was surah, di antara amin dan membaca surah. Artinya sesudah kita membaca amin, diam sebentar, kemudian baru membaca surah yang akan dibaca. Nah, apabila orang ini menjadi imam, diam sebentar itu disunatkan lagi, lamanya itu sekedar makmum selesai membaca al-fatihah, baru si imam melanjutkan membaca surah pendek. Jadi diam sebentar itu maksudnya diisi oleh imam dengan membaca doa atau membaca surah, supaya si makmum membaca Fatihah ketika itu. Kemudian selanjutnya wa bainas surati war ruku'i, dan di antara surah dan ruku'. Jadi setelah selesai membaca surah, seperti misalnya surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, diam sebentar, baru takbir ruku', Allahu Akbar. Nah, itulah diam-diam yang disunatkan di dalam sholat, namun diamnya sebentar, kecuali pada waktu jadi imam. Faslun al-arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Inna suatu fasal rukun-rukun yang wajib padanya tuma'ninah ada 4. Ar-ruku'u, pertama ruku', wal i'tidalu, kedua i'tidal, was-sujudu, ketiga sujud, wal julusu bainas sajdataini, dan duduk antara dua sujud. At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallahi. Tuma'ninah itu adalah diam sesudah bergerak, dengan sekira tetaplah oleh setiap anggota akan tempatnya. Diamnya itu sekedar membaca subhanallah, walaupun tidak membaca subhanallah, tapi sekedar membaca subhanallah, paling sedikit diamnya seperti itu sudah sah. Apalagi apabila membaca doa-doa pada waktu ruku',
membacanya dengan benar. Doa-doa pada waktu i'tidal, doa-doa pada waktu sujud dan duduk antara dua sujud, jika membacanya dengan benar maka terpenuhilah tumakninah tersebut. Kenapa yang 4 macam ini disebut? Karena biasanya orang sholat itu kurang perhatian dengan yang 4 macam ini sehingga ia tidak tumakninah. Dia hanya memperhatikan cepat selesai sholat, sehingga yang 4 macam ini atau salah satu di antara yang 4 macam ini kadang-kadang ia tidak tumakninah. Apabila rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, maka sepakat ulama mazhab Syafi'i salatnya itu batal, salatnya itu tidak sah. Dan tersebut dalam hadis Rasulullah bahwa jika orang yang salat mati tapi salatnya dalam keadaan rukuknya tidak bertumakninah, sujudnya tidak bertumakninah, maka ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati jahat. Seperti riwayat hadis musi'i shalah, orang yang jahat memperbuat perbuatan salat. Adapun duduk antara dua sujud, i'tidal, apabila tidak bertumakninah di dalam salat sunat, maka ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan batal juga, sama seperti salat fardu, ini salat sunat. Oleh sebab itu hendaklah kita perhatian pada masalah rukun yang 4 ini, terlebih-lebih ruku dan sujud. Bahkan kata Syekh Ibrahim An-Nakhai di dalam kitab Syarah Ta'limut Ta'lim karya Syekh Ibrahim bin Ismail, kata beliau, idza ra'aitumur rajula yukhaffifur ruku'a was-sujuda farhamu 'iyalahu min dhiqil ma'isyah. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang sangat sebentar ruku dan sujudnya, maksudnya tidak bertumakninah atau sangat sebentar tumakninahnya, maka kasihanilah anak istrinya karena sempit dalam penghidupan. Dan bil faham adalah laki-laki yang punya anak istri namun sholatnya tidak benar, seperti tidak bertumakninah ruku dan sujudnya, rezekinya tidak lancar, penghidupannya tidak nyaman, dan semua sesuatunya sulit. Dan yang mendapat imbas atau sakitnya bukan hanya laki-laki tersebut, anak istrinya pun demikian. Ini sholat tapi tidak benar. Bayangkan apabila orang tidak sholat. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Ini satu pasal, sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awalu tarku ba'di min ba'di salati atau ba'dil ba'di. Yang pertama, meninggalkan satu sunat ab'ad daripada sunat ab'ad di dalam sembahyang, atau meninggalkan sebahagian dari sunat ab'ad. Satu itu maksudnya seperti tahiyat awal, seperti kunut. Adapun sebahagian dari sunat ab'ad itu seperti sesuatu yang terkandung di dalam tahiyat awal, sesuatu yang terkandung dalam kunut. Jadi sama ada yang ditinggalkan itu tahiyat awal sama sekali, atau kunut, sunat ya sujud sahwi, atau sesuatu yang dianggap sunat ab'ad di dalam tahiyat awal, dan sesuatu yang dianggap sunat ab'ad dalam kunut itu pun ia tinggalkan, sunat pula sujud sahwi. Atsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasyan. Yang kedua, memperbuat sesuatu yang membatalkan salat apabila diperbuat dengan sengaja, dan tidak membatalkan salat apabila diperbuat dengan lupa. Apabila sengaja ia perbuat, batal salatnya. Apabila ia perbuat dengan tidak sengaja, lupa,
tidak batal salatnya, tapi sunat sujud sahwi. Seperti umpamanya menambah rukun, itu apabila diperbuat dengan sengaja batal salatnya, maka sunat sujud sahwi. Apabila ia tidak sengaja memperbuatnya, atau mengurangi rukun, itu apabila diperbuat dengan sengaja batal salatnya. Apabila tidak sengaja sunat sujud sahwi. Asal itu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Yang ketiga, memindah rukun qawli kepada bukan tempatnya, maka ini sunat pula sujud sahwi. Rukun qawli itu adalah rukun yang berhubungan dengan ucapan, dengan bacaan. Ada 5, yaitu membaca takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, membaca at-tasyahud akhir, membaca salawat dan salam. Ternyata tidak dibacanya pada tempatnya, dibaca di tempat lain, di dalam sembahyang, maka sunat pula orang tersebut sujud sahwi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadati. Yang keempat, memperbuat rukun fi'li disertai muhtamil, disertai ada prasangka bahwa itu lebih. Seperti ia ragu-ragu apakah sholatnya 4 sudah atau baru 3, maka ambil yang 3, ambil yang yakin yaitu 3. Kemudian ia menambah. Ia menambah itu di hatinya belum hilang keraguan-raguan apakah ini memang pas 4, betul 4 atau lebih. Apabila tidak ia perbuat, ia takut kalau kurang. Apabila ia perbuat, ia pun khawatir kalau lebih. Tapi mazhab kita Syafi'i memerintahkan cara menyikapi seperti ini, perbuat saja. Selama memperbuatnya itu di hati itu punya prasangka mungkin ini lebih atau gimana, maka di ketika itu sunat sujud sahwi. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.